Channel berikut ini mempunyai performansi yang bagus sekali. Saat ini telah mendapatkan 15,2 juta subscriber, 9,6 miliar views, penghasilan miliaran di setiap bulannya. Ini adalah salah satu ide konten yang bisa menjadi inspirasi buat kamu. Semuanya akan saya jelaskan setelah yang satu ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah channel yang mempunyai performansi begitu bagus, yang mana hanya dari konten re-upload saja bisa menghasilkan 4,9 miliar di setiap bulannya. Mantap sekali bukan? Sudah terbukti di sini ya, kalau peminat konten seperti ini memang banyak sekali. Ini termasuk konten yang bersifat evergreen, dan bagusnya lagi, ini bisa dimonetisasi di YouTube. Ada banyak cara dan peluang untuk bisa menghasilkan uang di YouTube pada saat ini. Jadi sebaiknya kamu pun tidak ketinggalan untuk mengambil peluang yang bagus seperti ini. Bisa dikatakan topik kali ini memang sangat menarik. Hampir semua kalangan akan menyukai topik seperti ini. Dan topik yang menjadi bahasan kali ini adalah alur cerita film. Misalkan kita ketikkan di bagian pencarian YouTube seperti ini, alur cerita film. Bisa kita lihat di sini ada banyak channel yang membahas tentang alur cerita film seperti ini. Karena memang peminat topik seperti ini banyak sekali, sifatnya pun evergreen. Jadi diharapkan masih akan ramai terus hingga tahun-tahun ke depannya. Jadi konten alur cerita film ini intinya termasuk re-upload film. Di dalamnya akan dibahas tentang alur cerita dari film tersebut. Biasanya kan di sini formatnya tidak menampilkan muka. Tapi di channel referensi kali ini, dia akan menampilkan mukanya. Channel dimaksud adalah Clara Tania, seperti ini. Saat ini channel ini telah mempunyai 15,2 juta subscriber dari 1900 video. Kemudian apabila kita cek di bagian about ini, channel ini telah dibuat pada tanggal 8 Juni 2021 atau sekitar 2 tahun yang lalu. Namun pada saat ini telah mempunyai 9,6 miliar views. Mantap sekali ya. Kemudian kita akan cek di bagian statistik ini. Dalam 30 hari terakhir, channel ini bisa menghasilkan 348 juta views dan penambahan subscriber sebanyak 500.000. Mantap sekali. Kemudian kira-kira berapa penghasilan untuk channel ini? RPM di Indonesia itu kisaran 8.000 hingga 20.000 per 1.000 views. Apabila kita menggunakan tengah-tengahnya di kisaran 14.000, jadi kira-kira seperti ini kalkulasinya. 348 juta, kemudian kita kalikan 14.000, dan dibagi 1.000 views, hasilnya adalah 4,87 miliar atau sekitar 4,9 miliar. Mantap sekali bukan? Kemudian kita akan kembali ke channel Clara Tania ini. Di video terbarunya bisa kita lihat, video ini bisa menghasilkan 17.000 views. Kemudian yang sebelah ini 479.000 views. Lalu ini 375.000 views, 415.000 views. Dan masih banyak lagi. Kemudian kita akan cek di bagian video populernya ini. Di video populernya ini ternyata bisa menghasilkan 18 juta views. Lalu yang ini 9,9 juta views, 9,2 juta views, 8,7 juta views, dan masih banyak lagi. Oke, biar tidak penasaran, saya akan coba putar salah satu videonya yang telah saya buka di tab terbaru ini. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah video hasil re-upload yang ditambahkan alur cerita sehingga videonya menjadi unik. Selain itu, channel ini juga mengusung video short. Bisa kita lihat di sini. Di video short terbarunya ini bisa menghasilkan 121.000 views. Kemudian sebelah ini 486.000 views, 490.000 views, 1,6 juta views, 1,6 juta views. Mantap ya. Kemudian kita cek di bagian video populernya ini. Ini malah bisa menghasilkan 42 juta views, 39 juta views,
38 juta views, 38 juta views, dan 38 juta views juga. Dan masih banyak lagi ya. Lalu kira-kira bagaimana cara membuat konten alur cerita seperti ini dan bisa lolos copyright? Tentu saja untuk membuat naskahnya, kamu harus menonton video atau filmnya terlebih dahulu. Kemudian untuk mendapatkan ide tambahan, misalkan kamu ketikkan di bagian pencarian seperti ini. Kita masuk dulu ke Google, kemudian kita ketikkan alur cerita film. Di sini cukup banyak materi atau artikel yang membahas mengenai alur cerita film. Kita tinggal scroll saja ke bawah. Kemudian misalkan saya akan buka yang curcol.co ini. Saya telah buka di tab terbarunya. Nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Di sini dibahas mengenai hipnosis atau alur cerita film. Jadi kamu bisa jadikan referensi untuk materi atau artikel yang dibahas di sini. Kita bisa lihat salah satunya untuk film ini. Ini adalah review film dari Siksa Neraka ini. Di sini ada sinopsisnya berupa alur cerita yang bisa kamu pergunakan. Kamu bisa pelajari cara bagaimana membuat alur cerita film seperti ini untuk menjadikan ide tambahan buat kamu pada saat kamu membuat alur cerita film buatan kamu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke channel Clara Tania kembali. Apabila saya perhatikan di sini itu cerita filmnya dipotong-potong ya, antara 5 hingga 7 detikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terkena copyright. Kamu juga perlu melakukan zoom atau memperbesar untuk gambarnya, sehingga tampilannya berbeda dari film aslinya. Selanjutnya untuk melakukan upload seperti ini, pastikan terlebih dahulu tidak ada peringatan copyright. Sehingga apabila ada bagian-bagian tertentu yang terkena copyright, maka kamu perlu melakukan editing ulang terlebih dahulu. Kemudian sebagai rekomendasi lainnya, kamu juga perlu memilih film-film tertentu, seperti film-film yang kurang terkenal, yang bisa kamu gunakan, atau bisa juga film-film yang udah cukup lama gitu ya. Kemudian dari segi genrenya, kalau di sini sih dia menggunakan genre seperti horor, thriller, ataupun misteri. Dan hal ini bisa juga kamu jadikan sebagai topik untuk channel atau ide konten kamu. Oke, misalkan kita akan membuat video seperti ini. Kita masuk ke YouTube. Kemudian di bagian pencarian kita ketikkan seperti ini. Film horor Thailand Alone 2007. Lalu kita masuk ke menu filter ini dan pilih yang menu Creative Commons ini. Di sini ada banyak film-film yang bisa kamu gunakan ulang. Jadi kamu bisa pilih saja salah satunya sesuai dengan selera kamu. Kemudian tinggal di-download saja. Misalkan kita akan pilih yang ini ya, sebagai contohnya saja. Kemudian kita tinggal klik download ini. Saya asumsikan kamu sudah melakukan download salah satu video atau film di bagian ini. Ini berarti sekarang kamu sudah punya videonya. Kemudian kamu tinggal tambahkan saja narasi atau alur cerita film untuk video tersebut. Sesuaikan dengan jalan cerita dari film tersebut. Nah, saat ini misalkan kita telah membuat narasi atau alur cerita seperti ini. Saya buat seperti ini. Pim sedang panik saat ini. Dia tidak mau mendengarkan penjelasan dari temannya. Dan seterusnya. Ini saya ambil dari video ini ya. Jadi kamu tinggal buat saja kira-kira narasi sesuai dengan isi dari video ini. Selanjutnya kita tinggal melakukan dubbing atau voiceover-nya. Misalkan saat ini kita telah melakukan dubbing. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan proses editing melalui aplikasi CapCut. Kamu tinggal buka aplikasi CapCut terlebih dahulu. Aplikasi ini bisa dibuka melalui HP, komputer, ataupun laptop. Pastinya aplikasi CapCut ini adalah gratis ya. Sekarang kali ini kita akan membuatnya menggunakan aplikasi CapCut melalui komputer PC seperti ini. Nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan saja untuk video yang telah kita download tadi. Kita klik menu import ini. Kemudian kita pilih videonya. Lalu kita tinggal drag saja ke bagian bawah ini.
Selanjutnya kita tinggal masukkan saja untuk suara dubbing atau voiceovernya. Kemudian kita tinggal klik saja add to track ini. Untuk musik dari video ini kita bisa mute terlebih dahulu ya. Kemudian kita tinggal atur saja untuk panjangnya video ini disesuaikan dengan suara voiceovernya. Kita pun bisa coba menambahkan background sehingga videonya akan semakin menarik. Kita masuk ke YouTube Audio Library, kemudian di bagian genre misalkan kita ketikkan cinematic, lalu untuk contents-nya kita pilih yang musik thriller. Kita bisa pilih saja kira-kira yang mana yang sesuai dengan selera kamu. Misalkan saya setel ini. Ini cukup bagus ya. Atau misalkan yang ini. Saya pilih yang ini aja deh. Yang tadi, yang Spy Suite. Lalu kita klik download. Selanjutnya kita tinggal tambahkan saja suara background tadi dengan cara klik import ini. Lalu kita tinggal klik saja selanjutnya kita tinggal atur suaranya. Pim sedang panik saat ini. Dia tidak mau mendengarkan penjelasan dari temannya. Namun, Pim sedang panik saat ini. Dia tidak mau mendengarkan penjelasan dari temannya. Namun, saat memundurkan mobilnya, tanpa sengaja dia menabrak anjing kesayangannya. Dengan sedihnya, Pim pun pergi begitu saja dengan laju mobil yang begitu kencang, hingga kemudian menabrak rumah tua. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita tinggal potong saja ini yang tidak terpakainya. Saat ini videonya sudah selesai dan telah siap untuk diupload ke YouTube. Kita tinggal klik saja menu export ini. Pim sedang panik saat ini. Dia tidak mau mendengarkan penjelasan dari temannya. Namun saat memundurkan mobilnya, tanpa sengaja dia menabrak anjing kesayangannya. Dengan sedihnya, Pim pun pergi begitu saja dengan laju mobil yang begitu kencang, hingga kemudian menabrak rumah tua. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk bahasan kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih dan selamat bekerja dari rumah. Bye.